Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Baik, pelajaran kita hari ini adalah pelajaran Nahwu atau Qawaidun Nahwi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas atau mempelajari tentang mamnu'an minas saraf, yaitu isim-isim yang tidak boleh ditanwin. Jadi ada beberapa kaidah yang mana isim tersebut tidak boleh ditanwin. Salah satunya kemarin yang kita sebutkan adalah apa? Termasuk nama perempuan. Nama perempuan yang melebihi dari 3 huruf seperti Khadijah, Khadijatu, maka tidak boleh kita katakan Khadijatun. Dan masih ada beberapa kriteria lagi yang mana itu termasuk daripada isim-isim mamnu'an minas saraf atau isim alladzi la yansarif, yaitu isim-isim yang tidak diboleh ditanwin. Jadi ketika kita mengatakan qama Zaidun, nah Zaidun ini adalah termasuk ismul ladzi yansharif atau isim yang boleh masuk tanwin. Sedangkan kalau kita ganti dia menjadi Khadijah atau Muawiyah sebagaimana contohnya kemarin, maka kita katakan qama Muawiyatu. Jangan kita katakan qama Muawiyatun. Karena Muawiyah salah satu ismul ladzi la yansharif atau isim yang tidak boleh ditanwin, sedangkan Zaidun adalah ismul ladzi yansharif atau isim yang bisa menerima tanwin. Sampai situ pembahasan kita kemarin. Baik, pembahasan kita kali ini adalah isim-isim yang marfu atau al-asma al-marfu'at. Baik, pembahasan kita sekarang itu adalah al-asma al-marfu'at, isim-isim yang marfu'. Jadi, kita sudah jelaskan bahwasanya isim itu boleh diisi oleh tiga tanda, yaitu ar-rafa atau marfu', an-nasab yaitu baris atas, dan al-jar baris bawah. Isim itu tidak boleh dimasuki dengan huruf sukun, sedangkan huruf sukun hanya bisa dimasuki oleh fi'il. Jadi isim itu merupakan tanda isim marfu', ya, marfu'. Jadi isim marfu' ini tanda umumnya itu adalah dhammah. Ya, sekali saya jelaskan bahwasanya isim marfu' tanda umumnya itu adalah dhammah. Akan tetapi nanti pembahasan yang kita akan pelajari ada isim marfu yang tandanya alif. Ada isim marfu yang tandanya waw. Ya, satu ulang lagi sekali. Isim marfu itu ditandai dengan dhammah. Umumnya isim marfu itu ditandai dengan dhammah. Namun di dalam beberapa kasus nanti ada isim marfu yang tandanya itu alif, ya, dan tandanya itu adalah waw, ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah ism marfu. Sedangkan marfu yang kita pelajari kemarin adalah dhammah, dan ini adalah tanda-tanda umumnya. Baik, sekarang kita akan pelajari adalah isim marfu yang tandanya dhammah. Ya, kita akan pelajari satu-satu isim marfu yang tandanya dhammah, isim marfu yang tandanya alif, isim marfu yang tandanya waw. Baik, kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama itu adalah isim marfu yang tandanya dhammah. Baik, di sini isim marfu yang tandanya dhammah. Ya, jadi isim marfu yang tandanya dhammah. Kapan itu bisa isim marfu namun tandanya dhammah? Yaitu ketika isim mufrad. Contohnya apa? Contohnya mukminun. Jadi isim mufrad ini adalah isim yang menunjukkan satu benda. Jadi tidak dimasukkan oleh rumus apapun. Ya. Contohnya apa? Mukminun. Nah, mukminun kita katakan bahwasanya i'rabnya adalah marfu'un. Jadi i'rabnya adalah marfu'un. Apa tanda marfu'nya? Dhammah. Kenapa dia dhammah? Karena isim
mufrad. Ya, jadi ada 3 pertanyaan yang seharusnya Ustaz tanyakan. Apa i'rabnya? Ya. Kemudian apa tandanya? Kemudian mengapa demikian? Ya, seperti ini. Mukminun. Apa i'rabnya? Marfu'. Apa tanda marfu'nya? Dhammah. Kenapa dia dhammah? Karena isim mufrad. Gitu ya. Kemudian yang kedua contohnya sayyaratun. Sayyaratun. Apa i'rabnya? Marfu'un. Ya. Apa tanda marfu'nya? Dhammah. Ya, kenapa dia dhammah? Karena isim mufrad. Jadi isim marfu bisa ditandai dengan dhammah apabila dia isim mufrad. Yang kedua, apabila dia jamak muannatsis salim, yang mana dia ditambahkan huruf alif dan ta di akhirannya. Contohnya apa? Kafirun adalah isim mufrad, akan tapi kalau kita ubah dia menjadi jamak muannatsis salim menjadi kafiratun. Ya, kafiratun. Apa i'rabnya? I'rabnya adalah marfu'. Ya, i'rabnya adalah marfu'. Apa tanda marfu'nya? Dhammah. Baik. Kenapa dia dhammah? Karena jamak muannatsis salim. Ya, paham sampai situ ya? Nah, coba sekarang mukminatun. Ini asal katanya mukminun, akan tetapi dirubah menjadi jamak muannatsis salim sehingga menjadi mukminatun. Mukminatun. Apa i'rabnya? I'rabnya adalah marfu'. Apa tanda marfu'nya? Tanda marfu'nya adalah dhammah. Kenapa dia dhammah? Karena jamak muannatsis salim. Jadi ingat, setiap kalimat Ustaz akan tanyakan 3 pertanyaan dan harus kalian perhatikan. Ya. Yang ketiga, kapan isim marfu itu bertanda dhammah? Ketika dia jamak taksir. Ya, jamak taksir. Contohnya jamak taksir adalah buyutun. Asal katanya adalah baitun. Jadi jamak taksir jamak yang pada hakikatnya tidak memiliki rumus tidak sebagaimana jamak muannatsis salim dan jamak mudzakkharis salim. Baik, sekarang kita tanya lagi dengan 3 pertanyaan. Buyutun, i'rabnya apa? Marfu'un. Apa tanda marfu'nya? Ad-dhammah. Kenapa dia ad-dhammah? Karena jamak taksir, gitu ya. Kemudian begitu juga dengan kata-kata kutubun. Kutubun asal katanya adalah kitabun. Jadi jamak taksirnya adalah kutubun. Ya. Apa i'rabnya? I'rabnya adalah marfu'. Apa tanda marfu'nya? Ad-dhammah. Ya, kenapa dia ad-dhammah? Karena jamak taksir. Jadi sampai sana insyaallah paham ya. Jadi isim marfu' itu ditandai dengan dhammah apabila dia isim mufrad, apabila dia jamak muannatsis salim, dan apabila dia jamak taksir. Kemudian kita beralih ke tanda isim marfu yang kedua, yaitu waw. Ya, tanda isim marfu yang kedua itu adalah alif. Afwan, tadi ana bilang waw. Tanda isim marfu yang pertama adalah dhammah. Sekarang kita akan bahas tanda isim marfu itu ada alif juga, ya. Kapan itu bisa terjadi? Ketika dia musanna. Isim musanna atau isim yang menunjukkan dua, biasanya akhir katanya ditambahkan oleh huruf alif dan nun. Ya, misalnya kata-kata apa? Kata-kata muslimatani. Asal katanya adalah muslimatun. Akan tapi berubah menjadi musanna menjadi muslimatani. Ya, coba kita perhatikan lagi dengan 3 pertanyaan yang tadi. Muslimatani ini apa i'rabnya? I'rabnya marfu'. Apa tanda marfu'nya? Yaitu alif. Kenapa dia alif tanda marfu'nya? Karena dia musanna. Jadi begitu ya. Tadi apa tanda i'rabnya? Dhammah. Karena dia kenapa? Karena dia isim mufrad, karena dia jamak taksir, karena dia jamak muannatsis salim. Tapi ketika di sini musanna, muslimatani, i'rabnya tetap marfu'. Tanda marfu'nya adalah alif. Ya, kenapa tanda marfu'nya alif? Karena dia
musanna. Nah, contoh yang kedua. Kitabani, asal katanya adalah kitabun. Akan tapi ditambahkan huruf alif dan nun di akhirnya menjadi kitabani. Kitabani, i'rabnya apa? I'rabnya adalah marfu'un. Apa tanda marfu'nya? Alif. Ya, apa tanda marfu'nya? Alif. Kenapa dia alif? Karena dia isim musanna. Ya, jadi tanda marfu bisa juga dia alif. Kapan itu terjadi? Ketika dia isim musanna. Baik, cuma satu saja. Kemudian kita beralih ke tanda marfu yang ketiga yaitu waw. Tanda marfu yang ketiga yaitu adalah waw. Kapan itu terjadi? Ketika dia berbentuk jamak muzakkaris salim. Atau biasanya ditambahkan huruf waw dan nun di akhirnya. Contohnya mana Ustadz? Contohnya kata-kata mudarrisuna. Asal katanya itu adalah mudarrisun. Akan tapi ditambahkan huruf waw dan nun di akhirnya menjadi mudarrisuna. Baik, sekarang coba kita i'rab. Mudarrisuna, i'rabnya apa? I'rabnya adalah marfu'un. Ya, i'rabnya adalah marfu'un. Kenapa dia marfu'? Afwan, apa tanda marfu'nya? Tanda marfu'nya adalah waw. Baik. Kenapa waw sebagai tanda marfu'nya? Karena dia jamak muzakkaris salim. Ya, paham sampai situ ya. Kemudian contoh yang kedua, muslimuna. Muslimuna asal katanya adalah muslimun. Akan tapi dirubah menjadi bentuk jamak muzakkaris salim dengan ditambahkan waw dan nun di akhirnya sehingga menjadi muslimuna. Apa i'rabnya? I'rabnya yaitu marfu. I'rab dari muslimuna yaitu marfu. Apa tanda marfu'nya? Yaitu waw. Kenapa waw tanda marfu'nya? Karena dia jamak muzakkaris salim. Ya, jadi itu sebabnya ya. Jadi kalian harus perhatikan bahwasanya isim marfu itu bisa jadi ditandai dengan dhammah, namun bisa juga ditandai dengan alif dan bisa juga ditandai dengan waw. Ya, kapan isim marfu itu ditandai dengan dhammah? Ketika dia isim mufrad, ketika dia jamak muannats salim, dan ketika dia jamak taksir. Kenapa? Kapan isim marfu itu ditandai dengan alif? Ketika dia mutsanna. Dan kapan isim marfu itu ditandai dengan waw? Ketika dia jamak muzakkaris salim. Ya, jadi saya tekankan bahwasanya isim marfu ya, tandanya isim marfu itu pada umumnya dhammah, akan tetapi bisa juga dia memiliki tanda alif dan waw. Ya. Baik, untuk pelajaran nahwu kita cukup sampai sini saja. Silahkan dicatat apabila ada yang perlu dicatat. Kalau mau mencatat silahkan di pause dulu videonya kemudian dicatat. Ya. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan pada pertemuan tatap muka hari kedepannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.